Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatik wa min ta'atina ila ta'atik wa na'udzu bika an nakula sura aw naghsha fujura aw nakuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada pembahasan hikam ke-38. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairi fal karimu la tatakhattahul amalu. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairi. Janganlah niat harapanmu, niat cita-citamu menuju kepada selainnya, yaitu selain Allah. Fal karimu la tatakhattahul amalu. Karena cita-citamu itu tidak akan pernah melampaui zat yang maha pemurah, zat yang maha dermawan, zat yang maha baik, zat yang maha mulia. Ulangi, ini hikamnya cukup pendek tapi pengertian dan pemahamannya sangat luas dan mendalam. La tata'adda niyatu himmatik ila ghairih. Janganlah niat harapan cita-citamu itu melampaui selain Allah. Artinya jangan kamu memiliki cita-cita selain Allah. Karena cita-citamu itu tidak akan pernah melewati, tidak akan pernah melampaui zat yang maha mulia. Hadirin para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah. Secara sederhana, kira-kira maksud dari Imam Ibnu Athaillah dari hikam di atas, janganlah kamu meletakkan cita-citamu melampaui Allah. Artinya jangan kamu punya cita-cita selain menuju Allah. Karena cita-citamu itu tidak akan dapat melampaui zat yang maha pemurah. Artinya hendaknya harapan yang paling tinggi itu kita letakkan kepada Allah. Kita jadikan harapan tertinggi kita itu Allah. Jangan sampai ada harapan-harapan yang lebih tinggi ketimbang Allah.
Hikam ini bukan berarti mengekat atau mengendorkan kita untuk memiliki cita-cita. Boten, sama sekali tidak. Kalau begitu berarti saya tidak boleh dong mengajarkan anak untuk punya cita-cita tinggi, jadi dokter, jadi tentara, jadi dosen misalnya, jadi pegawai negeri, jadi insinyur, jadi angkatan laut dan seterusnya. Kan katanya tadi, janganlah kamu memiliki menuju cita-cita yang lebih dari Allah. Artinya, apapun cita-citamu itu, silahkan bercita-cita setinggi langit. Ya, tapi jangan engkau lupa jadikan Allah itu sebagai cita-cita tujuan puncakmu. Sehingga dengan begitu, apapun pencapaian kita dalam cita-cita itu, misalnya ketika kita menanamkan kepada anak, karena anak kita lihat ada bakat menjadi dokter misalnya. Mulai saat ini dikuliahkan di Fakultas Kedokteran. Kemudian setelah itu praktik dan betul menjadi dokter yang spesialis dalam bidang tertentu. Nah, kalau menjadikan Allah sebagai cita-cita puncaknya, itu sama sekali bukan berarti menghalangi untuk memiliki cita-cita menjadi dokter. Dalam contoh tadi, menjadi dokter sebagai cita-citanya bagus, tapi jangan lupa di atasnya jadikan Allah sebagai cita-cita puncaknya, sehingga menjadi dokter yang takut kepada Allah, menjadi dokter niat khidmah kepada umat saya. Ini ketika orang menjadikan cita-cita puncaknya itu adalah Allah. Paham gih? Jadi sekali lagi hikam ini jangan dipahami bahwa mengekat atau memutus harapan kita, menghalangi kita, melarang kita untuk punya cita-cita yang tinggi, untuk menjadi orang yang sukses di masa depan. Boten. Ya, sama sekali tidak. Tapi hikam ini ingin mengarahkan kepada kita, ingin lebih menyempurnakan pada kita supaya cita-cita kita itu, apapun cita-citanya di dunia ini, apapun yang kita dambakan dari kehidupan di dunia ini, jangan pernah lupa tujuan puncaknya itu Allah. Jadi pedagang cita-citanya jadi tajir, jadi sultan, monggo silahkan. Tapi jangan lupa, cita-cita paling puncak adalah Allah. Sehingga jadi tajir pun ketika Allah yang menjadi tujuan utamanya, jadi tajir, jadi pedagang sultan yang sukses, yang menolong hamba-hamba Allah, yang menjadi orang yang rahmat dengan sesama, ringan tangan dan seterusnya. Kenapa? Karena menjadikan Allah sebagai cita-cita puncaknya. Oke. Jadi secara sederhana, maksud dari hikam ini kira-kira bahwa harapan yang paling tinggi harusnya kita letakkan kepada Allah dengan menyandarkan segalanya kepadanya, apapun itu. Ya. Karena pada dasarnya tidak ada yang dapat memberikan segalanya kecuali Allah. Ya. Jadi hikam ini sebenarnya menjadi sebuah oase, ya, yang mencerahkan bagi kita. Karena apa? Dengan kita menjadikan Allah sebagai tujuan puncak, sebagai cita-cita puncak, apapun profesi yang kita dapatkan nanti, dimanapun kita diposisikan oleh Allah, senantiasa akan dijalankan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Karena Allah yang dijadikan sebagai tujuan puncaknya. Jadi ini memberi peluang kepada setiap orang di segmen apapun itu, tekuni bidang yang Allah posisikan di situ, dan jangan lupa tunaikan apa yang menjadi hak Allah di dalam pengabdian atau di dalam profesi yang dia tekuni itu. Ya. Yang jadi pedagang, silahkan jadi pedagang. Dalam berdagangnya karena Allah. Di samping untuk
mendapatkan keuntungan, diniatkan yang pertama untuk membantu umat Kanjeng Nabi Muhammad memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Mau puasa misalnya, gitu. Orang sore-sore misalnya jualan takjil atau jualan makanan. Ya, jangan hanya kita melihat ini peluang bisnisnya besar, ya. Ini keuntungannya pasti sangat menjanjikan, ya. Itu baik, tapi jangan lupa kita sebagai orang yang beriman hendaknya ada muatan lebih dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Lebih-lebih kita sudah ngaji, sudah berilmu, maka hendaknya ada perbedaan dengan orang yang tidak ngaji dan belum dikasih ilmu. Paham gak? Jadi kalaupun kita misalnya menyediakan takjil berbuka, menjual takjil, menjual makanan untuk berbuka puasa, sebelum kita berniat untuk ambil keuntungan dalam perdagangan itu, yang pertama ya kita niatkan untuk membantu umat Kanjeng Nabi Muhammad memenuhi apa yang menjadi kebutuhan berbukanya. Dan itu kan enggak menambah modal apapun toh. Contoh kita misalnya dalam melaksanakan ya bisnis itu menjual makanan berbuka puasa, taruhlah misalnya modalnya 5 juta lah misalnya. Modal 5 juta. Ya, itu sama sekali tidak mengurangi dari jatah 5 juta modal kita. Ya, hanya kita menambah muatan apa? Hanya menambah muatan niat. Itu saja. Saya niatkan untuk ya, untuk jualan taruhlah misalnya es cendol misalnya. Saya niat untuk apalagi puasa musim panas gitu. Saya niatkan untuk jualan es cendol ya. Sebelum saya niatkan untuk berbisnis ya, untuk mendapatkan keuntungan untuk berdagang, pertama saya niatkan dalam hati untuk membantu umat Kanjeng Nabi Muhammad yang berpuasa memenuhi kebutuhannya, sehingga untuk mencari takjil berbuka mereka tidak kesulitan. Apa susahnya toh? Kan tidak menambah sedikit pun modal. Apa ada di situ nanti ada tarikan baru atau ada cukai baru yang semula modal 5 juta menjadi 5.500.000 kan boten. Hanya menambah muatan niat. Jadi seperti itu. Beda dengan orang yang hanya pandangannya bisnis. Maka yang dia lihat hanya peluang bisnis saja. Yang dia lihat hanya sekedar peluang keuntungan, prospek yang akan dia dapatkan. Beda dengan orang yang menjadikan Allah sebagai tujuannya, maka yang pertama selalu Allah dikedepankan. Menjadi orientasi arah hidupnya. Ya, jadi misal contoh lagi, kita melihat lagi, oh ini menjelang Lebaran nanti pasti bisnis yang paling prospek adalah jualan baju, jualan sendal, jualan ya busana muslim, jajan-jajan dan seterusnya. Ini kan sangat prospek sekali kan, musiman kan. Jadi setiap bulan Ramadan pasti putaran ekonomi itu berjalan. Nah, kita sebagai orang yang ngaji sudah, yang Allah beri ilmu, yang sudah mengaji, tentu harus sikap kita berbeda dengan orang yang tidak mengaji sama sekali. Ya silakan kita jualan, enggak apa-apa, ya silakan, bagus itu. Ya jualan makanan, jualan ya busana muslim untuk hari raya, tapi jangan lupa yang pertama, niatkan dalam berjualan itu ya di samping untuk mencari ridha Allah itu yang pertama, niatkan untuk membantu umat Kanjeng Nabi Muhammad supaya mudah untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka yang hari raya membutuhkan baju tidak perlu jauh-jauh. Ya, mudah untuk mendapatkannya. Ya, seperti itu. Pun ya, tambahan modal biaya di sini tidak ada, sama sekali tidak ada. Hanya memberi muatan tambahan di dalam niat. Jadi muatan tambahannya itu hanya terletak pada niat. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nilai yang luar biasa. Kalau kita hanya sekedar niat dagang, ya sudah, kita hanya dapat dagangnya saja. Hanya dapat keuntungan dagangnya saja. Tapi kalau kita niatkan seperti itu, niatkan karena Allah, niatkan untuk membantu ya kaum muslimin yang berpuasa untuk memudahkan mereka dalam mencari kebutuhan mereka sehari-hari atau mempersiapkan hari raya, cobain. Di samping kita dapat
keuntungan dalam berbisnis, kita juga dapat keuntungan menolong sesama. Karena diniati. Sedangkan Kanjeng Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu, menolong seseorang selagi seorang tersebut dia menolong saudaranya. Jadi harus kita niatkan seperti itu. Paham? Okay? Beri muatan yang baik, yang positif. Ya, di samping dalam berdagang tadi ya niatkan karena Allah, niatkan membantu umat Kanjeng Nabi Muhammad memenuhi kebutuhannya, niatkan untuk cari nafkah, niatkan untuk supaya kita terhindar dari meminta-minta, niatkan macam-macam. Ya. Dalam satu perbuatan kita niatkan yang banyak, yang pertama berlandaskan karena Allah, ya, karena Allah semua itu. Ya. Lillah, maka itu akan menjadi ladang kebaikan bagi kita yang bukan hanya sebatas bisnis zahir, tapi juga mendapatkan keuntungan rohani ya dalam mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan spiritual kita, rohani kita, hati kita. Baik. Sebab pada dasarnya tidak ada yang dapat memberi segalanya kecuali Allah. Ya, ini yang yang kadang kita lengah tidak menyadari. Jadi kenapa Imam Ibnu Athaillah menyuruh kita supaya jangan engkau cita-citamu melampaui Allah. Artinya jangan jadikan Allah itu sebagai cita-citamu nomor sekian. Tapi jadikan Allah itu cita-citamu yang pertama. Paham? Kenapa? Karena cita-citamu, apapun tingginya cita-citamu itu tidak akan pernah melebihi Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Allah itu sebagai puncaknya. Tapi kalau Allah kita jadikan yang pertama dalam berdagang, kita bawa Allah dalam perdagangan. Dalam arti sehingga kita amanah, kita jujur. Kita timbul rasa takut untuk curang. Kemudian ada timbul rasa belas kasihan, ya. Kemudian kita bawa Allah dalam jabatan, sehingga dalam mengemban jabatan itu, karena yang kita bawa Allah, ya, maka kita takut untuk khianat. Ya, kita takut untuk untuk ngibulin rakyat, untuk zalim kepada rakyat, kepada yang dipimpin. Kenapa? Karena bawa Allah. Paham nggih? Kemudian kita jadi dokter yang profesional, yang amanah, yang khidmat kepada pasien umat Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, coba. Karena Allah selalu dibawa dalam setiap segmen, setiap ruang kehidupannya. Dalam setiap ruang profesinya, apapun profesinya, Allah selalu dibawa. Tapi kalau tidak bawa Allah dalam kehidupannya, maka dia akan jadi pejabat yang zalim, yang korup, yang hanya menguntungkan dirinya atau paling banter kelompoknya. Kenapa? Karena tidak bawa Allah ke dalam kehidupannya. Dalam segmen pekerjaannya. Dia hanya bawa kepentingan nafsunya saja, tapi tidak bawa Allah. Itulah sumber kecelakaan, sumber kebinasaan di situ. Kemudian sebagai pedagang, bawa Allah dalam perdagangannya. Ya, sehingga menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang takut untuk menipu. Tapi coba kalau orang dalam perdagangan tidak bawa Allah, maka dia akan memeras, ya, dia akan curang, dia akan zalim. Kenapa? Karena tidak bawa Allah dalam perdagangannya. Jadi bawa Allah yang dimaksud jangan kita bayangkan. Bawa Allah dibungkus, ya jangan bayangkan begitu. Artinya Allah senantiasa menjadi orientasi dalam setiap segmen aktivitas. Allah dijadikan sebagai tujuan utama. Ya, coba seperti panjenengan contoh nih. Kalau panjenengan dalam bekerja itu motivasinya apa? Motivasi kan anak anak keluarga. Sehingga kita rela untuk bertungku lumus kalau bahasa Melayunya itu. Berpeluh-peluh bekerja. Kenapa? Karena kita bawa anak, dalam arti anak kita yang selalu menjadi yang selalu kita bawa dalam pikiran kita, dalam relung kehidupan kita, karena kita mikirkan masa depan anak, sehingga kita bekerja itu adalah membawa anak, membawa keluarga, dalam arti orientasi kita adalah keluarga. Demikian juga jauh sebelum itu, bawalah Allah dalam setiap aktivitas kita, dalam arti Allah yang menjadi harapan utama kita dalam setiap aktivitas itu. Oke. Jadi
Hakikatnya kalau kita harapan puncaknya pada Allah, maka itulah cita-cita yang benar. Karena apapun tinggi cita-citamu tidak akan pernah dapat melampaui Allah. Allah ini harapan tertinggi. Orang kalau dapat Allah, kata Imam Ibnu Athaillah, ya, dalam munajatnya, dalam salah satu munajatnya di hikam bagian belakang itu biasanya ada lampirannya itu. Di antara munajat Imam Ibnu Athaillah adalah, ya, madza wajada man faqadak wa madza faqada man wajadak. Ya, duhai sesembahanku, duhai Tuhanku, apa yang didapat oleh orang yang kehilanganmu? Dan apa kerugian yang didapat oleh orang yang mendapatkanmu? Artinya orang kalau dapat Allah, di dalam hatinya itu Allah, maka walaupun dia secara materi mungkin dagang selalu bangkrut, ya, kemudian berusaha selalu gagal, tapi kalau dia dapat Allah dalam hatinya, maka dia sebenarnya tidak rugi. Karena dia jadi orang yang tidak lupa jalan pulang. Tidak akan kehilangan arah orang yang selalu di dalam hatinya ada Allah. Oke. Ada orang yang di dalam hatinya ada Allah, dia tidak akan kehilangan arah, tidak akan kehilangan kompas. Ya, sekejam apapun kehidupan ini menghimpit, tapi kalau di dalam hatinya itu ada Allah, maka dia tetap akan menjadi orang yang kuat. Karena dia tidak akan lupa perjalanan pulang, sejauh apapun dia melakukan perjalanan, tidak akan pernah lupa jalan pulang. Karena apa? Karena di dalam hatinya ada Allah. Jadi kalaupun misalnya usahanya bangkrut, semua ya pekerjaannya hangus, dibenci semua orang, tapi kalau dia ada Allah, dapat Allah dalam hatinya, kata Imam Ibnu Athaillah, madza faqada man wajadak. Apa yang kehilangan dari orang yang mendapatkan? Orang yang mendapatkan Allah itulah orang yang paling beruntung. Biarpun dia secara fisik dia orang yang rugi. Tapi sebaliknya dalam munajatnya beliau menyampaikan, wa madza wajada man faqadak. Lalu keuntungan apa yang didapatkan oleh orang yang kehilanganmu? Kita misalnya punya bisnis, ya, berkembang luas, maju, ya, propertinya di mana-mana, kemudian karirnya meleset tinggi, melambung tinggi, ya, gajinya melimpah, asetnya di mana-mana, pembantunya banyak, istrinya banyak, misalnya karena sultan. Tapi apa yang mereka dapatkan kalau mereka kehilangan Allah? Dalam arti kalau Allah tidak ada dalam hati mereka, biarpun materi yang dia, ya, melimpah dia miliki, bahkan dunia seisinya ada dalam genggamannya, tapi kalau tidak ada Allah di dalam hatinya, dia sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kenapa? Orang yang jauh dari Allah mustahil akan menemukan kebahagiaan. Ya, orang yang tidak ada ceritanya kebahagiaan itu akan tercapai dari orang yang jauh dengan Allah. Mustahil. Kalau kesenangan mungkin, tapi kebahagiaan lah mustahil. Kebahagiaan itu hanya akan diraih bagi orang yang ada Allah di dalam hatinya. Ya, kalau kesenangan itu hanya akan didapat oleh orang yang di dalam nafsunya itu hanya ada nafsu. Di dalam hatinya hanya ada nafsu. Tapi tidak akan pernah didapatkan kebahagiaan itu pada orang yang di dalam hatinya ada nafsu. Karena apa? Karena kebahagiaan dan kesenangan itu adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Beda jauh antara kebahagiaan dengan kesenangan. Nah, kita kalau ditanya hidup ini, apa yang ingin kau cari dalam kehidupan? Ingin bahagia. Tapi kita banyak terjebak. Sebenarnya kita bukan ingin bahagia, tapi ingin senang. Beda antara kita mencari kebahagiaan dengan mencari kesenangan. Apa perbedaannya? Satu, kalau kebahagiaan, kalau kesenangan itu akan didapat dengan memperturutkan hawa nafsu. Gitu? Dengan bersenang-senang, kita pesta pora, kita. Tapi kalau kebahagiaan itu akan didapatkan dengan kita mengekang hawa nafsu. Ya, hanya akan didapatkan dengan mengekang hawa nafsu, dengan menahan.
Jadi puasa yang akan kita hadapi dengan makna dasar menahan diri itu sebenarnya jalan menuju bahagia. Ya, jalan menuju bahagia. Karena kita tersiksa, di mana letak kita ini sebenarnya merasa tersiksa dalam hidup? Ketika kita mulai banyak memiliki target dalam hidup ini. Ya. Kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Saking panjangnya draft list keinginan yang ada di pikiran, sehingga kita lupa terhadap apa yang telah Allah berikan yang sudah ada di tangan. Gitu? Karena kita sibuk untuk mencari apa? Mencari keinginan ini. Sedangkan keinginan ini tidak akan pernah ada ujungnya. Semakin kita mendapatkan, semakin keinginan kita perturutkan, semakin dia akan menganga lebar, mulutnya tidak akan pernah untuk mingkem. Ya, contoh konkret saja saya misalnya, saya dikasih uang 1 M. Ya. 1 M kan sudah lumayan banyak gitu. Tapi kalau saya misalnya ditawarkan, umpamanya masih ada lagi, tawaran 2 M kira-kira diterima mboten? Oh, masih diterima. Sudah dapat 3 M, ada orang lagi menawarkan 15 M, masih diterima mboten? Masih lah itu. Karena dia tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah mingkem dengan dituruti keinginan itu. Itu kesenangan itu. Tapi kalau kebahagiaan itu akan didapatkan dengan menahan. Ya, dengan pengekangan. Kalau kesenangan dengan melampiaskan, tapi kalau kebahagiaan dengan penahanan. Itu perbedaannya. Itu kebahagiaannya. Nah, ya. Itu perbedaan yang pertama antara kesenangan dengan kebahagiaan. Perbedaan yang kedua. Ya, perbedaan yang kedua, kalau kesenangan itu sifatnya temporal. Artinya hanya bersifat sementara. Dan seketika akan berubah. Ya. Tapi kalau kebahagiaan tidak, dia bersifat selamanya. Dia bersifat selamanya. Ya. Contoh begini, kita ada di rumah sumpek. Ya, banyak beban. Lalu kita beranggapan, saya ini supaya bahagia, maka saya harus pergi healing. Harus pergi healing. Ketika saya healing, ya saya jalan-jalan kemana, rekreasi, liburan. Ya. Selama liburan, beban yang ada di rumah bisa hilang. Gitu? Bisa hilang. Terlupakan. Sementara tapi, ketika kita misalnya kemana ke pantai, kemudian kita melihat pemandangan indahnya di pantai, kan seketika kita lupa kan beban-beban yang ada di rumah itu, beban hutang, beban banyaknya pekerjaan. Begitu kita bawa healing misalnya, di saat healing hilang beban itu. Bukan hilang sebenarnya, hanya terlupakan sebentar. Tapi coba nanti ketika pulang kembali kacau lagi. Pernah buatan kita merasakan seperti itu? Ya. Kita di rumah sumpah sekali. Kita mengatakan saya ingin mencari kebahagiaan, ingin jalan-jalan dulu. Lalu kita jalan-jalan kemana? Iya betul. Jalan-jalan itu beban-beban yang ada di rumah memang terasa hilang. Tapi itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Karena tadi kalau kesenangan itu sifatnya temporal. Dia hanya bisa apa? Hanya bisa terlupakan sebentar. Tapi coba ketika pulang lagi nanti ke rumah, hilang nggak bebannya itu? Enggak. Ya, yang punya cicilan ingat lagi kepada cicilannya, susah lagi. Itu. Karena apa? Karena yang dicari kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan, kebahagiaan itu sifatnya permanen. Ya, karena ada di dalam hati. Permanen. Bukan berarti bahwa orang yang bahagia ini tidak ada datang kepadanya rasa sedih, tetap kesedihan dia datang, tapi sama sekali tidak akan menindih kebahagiaannya. Sehingga dia dengan rasa sedih yang datang itu terolah dengan baik. Ya, sehingga orang yang berbahagia ketika misalnya datang ujian kepadanya, maka dia mampu mengolahnya menjadi orang yang tambah sabar, tambah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tetap kehidupannya artinya dilewati oleh romantika kehidupan ini, tapi dia tidak kehilangan arah dalam menyikapi itu,
dengan ilmu yang Allah berikan. Itu perbedaan yang kedua antara kebahagiaan dan kesenangan. Yang ketiga, kesenangan itu, perbedaan yang ketiga, kesenangan itu didapatkan dengan cara memegang atau menggenggam. Coba kita kalau ingin senang kan apa yang ada di dalam kehidupan ini ingin kita miliki semua toh. Ingin kita miliki semua, ingin kita genggam semua ini. Tapi kebahagiaan tidak begitu. Kebahagiaan justru didapatkan dengan cara apa? Melepaskan. Dengan cara merelakan. Ya. Karena semakin kita menggenggam, inginnya nikmat semua kita menjadi milik kita. Ini semakin sebenarnya kita sedang semakin mencekik nafas ya kehidupan dari ruhani kita untuk bernafas lega kepada Allah. Karena nafas lega kepada Allah itu adalah hanya dengan ridho, melepaskan, merelakan. Artinya nikmat ini ya menjadi bagian orang. Ya sudah, kalau itu bagian orang, ngapain kita ingin menggenggamnya toh? Karena itu bagian orang. Itu ada tiga, ya setidaknya ada tiga perbedaan antara kebahagiaan dan kesenangan. Maka kita jangan terjebak. Kita seringkali keliru, katanya ingin mencari bahagia. Tidak, yang banyak kita mencari senang. Kalau kita mencari bahagia itu tadi, ya, mencari bahagia satu dengan cara apa? Dengan cara mengekang hawa nafsu. Sedangkan kesenangan memperturutkan, semakin dituruti. Sedangkan dengan dituruti, tidak akan semakin puas, dia akan semakin liar, akan semakin merasa kurang saja, gitu. Tapi dengan kalau kebahagiaan itu dengan cara mengekang, ditahan. Itu yang pertama. Yang kita mengatakan bahwa kita ingin mencari kebahagiaan, tidak, kebanyakan kita mencari kesenangan. Kenapa? Karena yang kedua, kalau kebahagiaan itu didapatkan dengan cara apa? Didapatkan dengan cara kita melepaskan, merelakan, meridhokan. Ya. Sedangkan kalau kesenangan itu dengan cara apa? Dengan cara menggenggam, ingin kita miliki semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesenangan itu sifatnya, kebahagiaan sifatnya selamanya, abadi, ya, paralel, permanen. Tapi kalau kesenangan itu sifatnya ya temporal. Dia hanya bersifat sementara. Ya. Walaupun dia dengan dalih ingin mencari kesenangan, ingin mencari kebahagiaan di luar, ya. Selagi kebahagiaan itu tidak digali ke dalam, tidak akan pernah didapatkan walaupun diuber ke ujung dunia. Ya, saya ingin mencari kebahagiaan lalu beli tiket untuk healing kemana? Misalnya ke Kanada misalnya, atau ke Dubai misalnya. Tapi selama kita tidak punya keberanian untuk menyelami kebahagiaan itu ke dalam, karena kebahagiaan itu adalah ke dalam dulu. Bukan ditentukan oleh apa yang ada di luar, tapi sejauh mana kita merespon, menggali ke dalam. Ya. Maka perbedaan orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal, itu adalah kalau orang tidak berakal, dia akan mencari kebahagiaannya ke ujung dunia. Tapi orang yang berakal, dia akan mencari kebahagiaannya di bawah telapak kakinya. Artinya di mana bumi dipijak, di situ terdapat bibit-bibit kebahagiaan sebenarnya. Asalkan dia mau untuk menggali ke dalam. Menggali ke dalam. Tapi kita kebanyakan terjebak ini. Mencari kebahagiaan ingin dicari ke ujung dunia di mana-mana. Padahal ingin dengan rekreasi di mana, padahal sebenarnya ya kuncinya adalah ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita atur manajemen hatinya, nah, maka dimanapun bumi dipijak, dimanapun ya rumah diinjak, disitulah ya nuansa-nuansa kedamaian surgawi itu akan didapatkan. Ya, maka jangan sampai kita jadikan selain Allah sebagai cita-cita tertinggi. Silahkan kita punya cita-cita yang lain, cita-cita dari dokter, tentara, insinyur, dan seterusnya. Tapi itu jangan sampai mengalahkan cita-cita utama kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apapun cita-cita kita selain Allah, yang kita jadikan sebagai nomor 2, 3, dan seterusnya, itu tidak akan dapat melampaui Allah subhanahu wa ta'ala. Toh ujung-ujungnya,
Kalau kita misalnya jadi dokter jatuh, butuhnya kita ke siapa? Oh, ke Allah juga loh. Ketika kita jatuh dari jabatan, dari dari karir kita, dari kekayaan kita, coba siapa yang kita cari? Bukan kepada kekayaannya lagi, tapi kita ujung-ujungnya nyebut Allah juga, ya Allah. Nah, berarti hakikatnya Allah lah yang hendaknya kita jadikan sebagai harapan puncak, yang kita jadikan sebagai apa? Cita-cita yang tertinggi. Adapun yang lainnya, profesi, ya silahkan diletakkan yang kedua, yang ketiga. Tapi yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita hari ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menambah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd wa yanbaghi li jalali wajhik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha minal ismati dawamaha. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد بسم لله الله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم الحمد الدين لله رب إياك نعبد العالمين وإياك الرحمن نستعين الرحيم اهدنا مالك الصراط يوم الدين المستقيم صراط إياك الذين نعبد أنعمت وإياك عليهم نستعين غير اهدنا المغضوب الصراط عليهم ولا المستقيم صراط الضالين الذين أنعمت رب عليهم غير اغفر المغضوب لي عليهم ولا الضالين رب ولوالدي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يا رب العالمين. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.